kembali lagi di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan membahas mengenai sengketa di pengadilan pajak. Bagi teman-teman yang mungkin belum mengikuti video kami sebelumnya mengenai kuasa hukum di pengadilan pajak, dapat tonton di link di atas ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengadilan pajak. Ya, aku ingin tanya, apa sih itu sebenarnya pengadilan pajak? Bedanya sama pengadilan lain itu apa? Ya, jadi sebelum masuk ke materinya kan ya, saya ingin memberikan pengetahuan nih bagi teman-teman yang mungkin akan menghadapi sengketa di pengadilan pajak atau bahkan yang sedang menghadapi sengketa di pengadilan pajak. Yang pertama-tama, tadi yang kamu tanyakan kan, apa bedanya pengadilan pajak sama pengadilan lain? Iya. Oke, jadi saya lebih khusus ke pengadilan pajak ya. Kalau pengadilan pajak itu adalah suatu lembaga pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai. Ya, jadi khusus untuk menangani perkara-perkara yang bersengketa di pengadilan pajak dan bea cukai. Seperti itu. Oh gitu. Jadi pengadilan pajak ini hanya untuk sengketa di bidang perpajakan dan di bidang bea dan cukai saja ya? Iya, betul. Kalau itu kita kalau mau mengajukan upaya hukum di pengadilan pajak itu ada apa aja sih, kok? Jadi sebelum kita masuk ke ranah ke pengadilan ya, itu kita biasanya itu kalau kita ada namanya keberatan. Jadi sebelum masuk ke ranah pengadilan itu kita ada upaya hukum yaitu namanya keberatan. Baik di perpajakan maupun di bidang kepabeanan dan cukai itu ada upaya hukum yaitu keberatan. Jadi keberatan sendiri itu nanti kita ajukan kalau pajak itu kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kita keberatan di bidang kepabeanan dan cukai itu nanti yang menyelesaikan juga di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi upaya pertama dulu kalau kita ada sengketa kita dapat mengajukan keberatan di direktoratnya masing-masing seperti itu. Terus mau tanya kan habis keberatan itu kan berarti administrasi dulu ya di lingkup DJP atau bea cukai ya. Betul. Habis itu baru kita masuk ke pengadilan pajaknya. Iya. Nah, di pengadilan pajak ini setahu aku kok itu kan ada banding sama gugatan ya. Iya. Bedanya apa sih banding sama gugatan itu? Oke, jadi gini, kalau kita bicara banding sama gugatan ya, itu beda. Kalau banding itu lebih ke pokok materinya. Lebih ke pokok ya? Pokok materinya, contoh lah ya, contoh. Kalau kita dari keberatan yang ke Direktur Jenderal Pajak tadi itu hasil keputusannya itu kita ditolak atau ditolak sebagian, kita kan nggak terima nih, ya kan? Nah, kita bisa mengajukan upaya yaitu banding di pengadilan pajak, yaitu atas apa aja? Bisa karena surat ketetapan pajak kurang bayar, bisa karena surat ketetapan pajak bayar tambahan, nihil dan lain sebagainya. Itu kalau banding. Termasuk kalau di bea cukai juga ada namanya surat penetapan tarif nilai pabean yang ditolak atau tidak dikabulkan saat keberatan, nanti itu kita bisa ajukan banding juga di pengadilan pajak. Sedangkan kalau gugatan ini lebih ke arahnya ke formil. Contohnya lah kalau kita mengajukan gugatan itu atas surat penerbitan pengumuman lelang, penyitaan. Jadi lebih ke arah formil. Itu kalau gugatan seperti itu. Jadi kalau banding itu lebih ke pokok sengketanya tentang apa gitu ya? Iya, betul. Sedangkan kalau gugatan itu hanya untuk masalah-masalah formil aja, mungkin penerbitan, tagihan seperti itu. Betul, lebih ke penagihannya sih. Terus kan itu beda ya antara banding sama gugatan. Untuk proses pengajuannya itu sama atau ada bedanya juga kok? Beda ya. Jadi kalau kita lingkup di pengadilan pajak itu ada dua yang perlu kita tahu. Bea cukai dan perpajakan. Beda ya? Beda. Walaupun sama-sama diputus oleh pengadilan pajak, tapi ini ranahnya beda. Kalau kita bea cukai, kita akan melawan atau kita akan tanding data itu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tapi kalau perpajakan ya kita akan berbanding data dengan Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Nah, kalau yang di bea cukai ini itu pokoknya teman-teman hafalkan itu 60 hari lah. 60 ya. Jadi kalau kita ngajuin keberatan nih, itu 60 hari. Ya kan? Mengajukan banding juga dalam waktu 60 hari sejak tanggal penerbitan keputusannya itu, ya kan? Dan
Direktorat Jenderal Bea Cukai harus memutus keberatan ini dalam waktu 60 hari juga. Oh, 60 Iya, semua ya? gampangnya seperti itu. Oh. Dan nanti kita mau banding juga 60 hari dari tanggal putusan keberatan itu diterima, kita bisa banding. Nah, berbeda kalau di pajak. Kalau di pajak itu kita kalau ngajuin banding itu dalam jangka waktu kalau nggak salah 3 bulan, ya 3 bulan itu kita bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak, ya kan? Dan pengadilan pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal permohonan banding kita tuh diterima itu wajib diputus, ya. Tapi kalau gugatan berbeda. Gugatan itu pengajuannya di pengadilan pajak ada yang 30 hari, ada yang 14 hari. Nanti teman-teman lebih lengkapnya bisa baca di undang-undang pengadilan pajak ya, itu udah lengkap kok. Dan pengadilan pajak itu harus memutus sengketa gugatan itu selama 6 bulan. Jadi lebih cepat dibandingkan banding. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau mengajukan banding atau gugatan di pengadilan pajak ya, itu kan biasanya sengketanya antara beda persepsi ya antara kita sama DJP atau Bea Cukai ya. Betul. Mengenai pokok jumlah biaya atau seperti apa gitu ya. Iya. Nah, supaya kita mau meyakinkan hakim itu kan pasti kita menunjukkan alat bukti kita kan ya. Iya. Nah, itu biasanya alat bukti apa sih yang bisa membuat kita itu bisa menang lah istilahnya. Oke, jadi kita masuk ke pokok materinya sekarang ya. Jadi mungkin sebelum saya masuk ke alat bukti, saya ingin menceritakan sedikit tentang prosedurnya bagaimana ya. Jadi kalau kita bicaranya tentang banding di pengadilan pajak, itu kita pasti akan membuat namanya surat permohonan banding, betul kan? Surat permohonan banding ya? Iya, itu nanti kita serahkan ke pengadilan pajak. Dan pihak terlawan yaitu Direktorat Jenderal Pajak ataupun DJBC, Bea Cukai itu akan memberikan juga namanya tuh surat uraian banding. Itu atas jawaban kita ya? Atas jawaban permohonan banding mereka memberikan SUB, surat uraian banding. Setelah mereka buat SUB kan diserahkan ke kita kan, wajib pajak nih. Lalu kita bisa membalasnya dengan yaitu surat ada namanya surat bantahan. Itu kalau surat bantahan itu dibuat atas surat uraian banding. Berbeda kalau gugatan. Kalau gugatan itu kita menyerahkan ke pengadilan pajak itu adalah surat gugatan kan. Lalu pihak dari terlawan akan menyerahkan namanya surat tanggapan. Ya, dan kita membalas surat tanggapan itu juga sama dengan surat bantahan. Jadi kurang lebih sama, saling surat menyurat intinya. Berarti sebelum kita masuk ke pengadilan pajaknya, itu berarti di awal sebelum mulai perkara itu berarti di depan sudah ada surat menyurat ya mengenai surat banding, uraian banding, tanggapan itu ya. Betul. Jadi kayak tadi yang saya sebutkan tadi itu kayak surat uraian banding, surat bantahan itu sudah ada sebelum sidang pertama gitu. Jadi sebelum mulai sidang udah ada itu sebenarnya seperti itu. Tapi memang nggak ada kewajiban sih bagi pihak terlawan untuk menyerahkan surat uraian banding atau surat tanggapan. Karena itu tetap mereka menyerahkan itu atau tidak, sidang tetap berlanjut, tetap akan diperiksa oleh hakim. Gitu. Oh gitu. Jadi misalnya dari pihak DJP tidak membalas pun nanti tetap dapat disidangkan ya di pengadilan pajak. Iya, nggak pengaruh. Tapi akan mempengaruhi dalam pertimbangan hakim dalam memutus. Oh seperti itu. Nah ini aku dari tadi itu penasaran, makanya untuk meyakinkan hakim. Tadi kan aku sudah sempat tanya sih. Alat buktinya itu apa sih pengadilan pajak? Apakah beda sama kayak di pengadilan negeri tentang perdata pidana itu ada bedanya nggak sih? Ada bedanya sih Ton ya. Kalau kita bicara alat bukti di pengadilan pajak itu teman-teman bisa baca di pasal 69 Undang-Undang Pengadilan Pajak itu kan mengatur bahwa alat bukti yang pertama itu adalah alat bukti tulisan, bisa di bawah tangan atau otentik. Itu pertama. Yang kedua ada namanya keterangan ahli. Ini yang dapat kita datangkan siapapun ahli dalam persidangan itu bisa. Ya kan? Kemudian yang ketiga ada keterangan para saksi. Ini jika ada saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan bisa dihadirkan juga, ya kan, dengan dibawa sumpah. Kemudian ada juga pengakuan para pihak, yaitu para pihak yang sidang sendiri. Nanti hakim yang akan mempertimbangkan. Dan yang terakhir ini adalah pengetahuan oleh hakim itu sendiri. Jadi semua alat-alat bukti itu akan dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya nanti. Gitu.
Oh gitu ya. Jadi alat buktinya itu agak sedikit beda ya sama kayak perdata gitu ya. Beda. Kalau pidana, contohnya ya. Kalau pidana saksi ya. Iya, kalau pidana alat bukti paling utama ada saksi. Kalau kita bicara perdata, perpajakan itu alat bukti tulisan, itu yang paling utama, yang menentukan istilahnya seperti itu. Ya, ini mendekati pertanyaan akhir dari aku sih. Aku ingin tanya, kalau sepengetahuanku ya, itu putusan di pengadilan pajak itu kayaknya lebih banyak ya daripada pengadilan negeri. Ada apa aja sih sebenarnya pengadilan pajak itu? Oke, kalau kita bicara putusan di pengadilan pajak itu ada 6 ya? Nanti bisa teman-teman cek di undang-undang pengadilan pajak ya. Yang pertama itu bisa dapat diterima atau DNO, kan? Itu kalau catat formil itu biasanya DNO. Yang kedua itu ditolak, ya kan? Yang ketiga itu dikabulkan seluruhnya atau sebagian, ya kan? Yang keempat bisa membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung. Yang kelima itu membatalkan, dan yang keenam itu hakim bisa menambah jumlah pajak yang harus dibayar. Oh, jadi agak riskan juga ya kalau kita mengajukan banding, bisa hakim bisa menambahkan berarti ya. Betul. Jadi ini tips bagi teman-teman ya. Kalau sidang di pengadilan pajak itu usahakan tagihan pajak yang sebelum kita masukkan banding atau gugatan segala macamnya lah, itu dibayar 100% dulu. Kenapa Boy? Kok gitu? Karena kalau di bidang perpajakan itu kalau kita kalah, ya seluruhnya atau sebagian lah, itu akan dikenakan sanksi sebesar 100%. Nah, tapi kalau di Bea Cukai itu nggak ada. Karena kalau di Bea Cukai itu prinsipnya sebelum kita ajukan banding harus sudah bayar seluruhnya, seperti yang diatur dalam undang-undang undang-undang Kepablanan dan Cukai. Berarti kalau di Pabean dan Cukai itu lebih ini ya, sudah langsung diwajibkan harus lebih cari aman, dia harus BP ini harus bayar 100% dulu baru dia bisa ajuin banding. Kalau nggak dibayar itu berarti catat formil nanti bisa DNO ya? Bisa, nanti akan sidang pertama hakim akan mengecek Bapak data BP ini ada persyaratan yang kurang, yaitu tidak membayar pajaknya, itu bisa DNO, nggak dapat diterima, itu sangat fatal gitu. Oh gitu. Jadi pertanyaan terakhir tuh, pengadilan pajak itu kan putusannya tadi kan final and banding ya, final and binding ya, apa terakhir dan mengikat ya. Itu upaya hukum apa sih yang kita dapat lakukan? Kalau kita bicara upaya hukum atas banding atau gugatan di pengadilan pajak ya, itu hanya bisa satu cara, yaitu kita bisa mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Di pengadilan pajak tidak menolak kasasi ya, beda sama pengadilan lain. Jadi setelah banding gugatan ini diputus, kita kalau nggak terima bisa mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Oke. Dan ini penting ya untuk teman-teman tahu bahwa saya ditambahkan ya, bahwa hidup itu yang pasti itu kan ada dua. Apa itu? Yaitu kematian dan membayar pajak. Jadi teman-teman mesti di hidup ini mestilah bayar pajak lah. Kita beli makan di restoran bayar pajaknya kan, terus beli di supermarket juga bayar pajak, PPN. Jadi hidup itu nggak terlepas dari pembayaran pajak lah, pasti. Iya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau mengetahui mengenai pajak atau mengenai hukum atau isu apapun, dapat meninggalkan komentar di kolom di bawah ini. Dan apabila teman-teman suka dengan video kami, bisa diklik tombol like dan subscribe-nya supaya kami pun dapat semangat untuk membagi ilmu kepada teman-teman semuanya. Ya, sekian dulu video kami. Sampai jumpa di video kami berikutnya.